Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Mahmudah, NIM 202060059 dari Prodi PGMI 4B. Di sini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Prinsip-prinsip Pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MI. Prinsip belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas untuk kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Belajar adalah aktivitas adanya usaha sadar dan terencana dalam suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Menurut Sukmadinata, menyampaikan prinsip umum belajar secara umum yaitu belajar merupakan bagian dari perkembangan. Belajar berlangsung seumur hidup. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip pembelajaran menurut para ahli. Pembelajaran bahasa menurut Karaf ada dua pengertian. Pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer. Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna secara konvensional digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi kepada orang lain. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia yaitu prinsip kontekstual, prinsip integratif, prinsip fungsional, dan prinsip apresiatif. Prinsip-prinsip bahasa Indonesia berdasarkan pendekatan komunikatif. Menurut Ibrahim 2001, menjelaskan bahasa prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia adalah 1. Penggunaan bahasa bersifat komunikatif. Pengetahuan tentang sistem bahasa atau kaidah-kaidah pembahasaan diterapkan peserta didik secara aplikatif dari bahasa target yang dipahami. 2. Dalam berkomunikasi, penerapan keterampilan bahasa harus ditopang oleh 3 kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan diri sebagai peserta tutur, kemampuan mengantisipasi situasi tutur, dan kemampuan memahami tujuan interaksi. 3. Pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan berdasarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pembelajar. 4. Menerapkan latihan kaidah-kaidah bahasa yang disajikan secara kontekstual melalui teks atau wawancara. 5. Guru sebagai pengajar dan pendidik sebagainya menggunakan metode atau cara yang memungkinkan peserta didik aktif dalam berbagai tindakan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Sekian podcast atau bacaan yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.